Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Carla Prisa Brukaro. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah bahasa Indonesia yang diberikan tugas oleh Pak Wery Sinaga. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam pemuda dan berikrar. 1. Bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur dari ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada bab 15 pasal 30, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak bahasa daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa perumum bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang dinyatakan itu ialah dengan ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kampung Berangka tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai perhubungan antar suku di Nusantara, sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis maupun hasil susastra. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebarannya agama Islam di wilayah Nusantara. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia, baik di dalam politik, perdagangan, surat kabaran, dan majalah, sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Sekian dan terima kasih.